Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, MTA FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang yang indah ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Hikmah. Bagaimana kabar Anda pemirsa dan pendengar? Semoga dalam kondisi semangat, sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini bersama saya Azalia Latifah kita akan membahas tema yang tentunya menarik dalam hikmah kali ini, yaitu liku indah di persimpangan. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah seorang ibu yang saat ini sudah terhubung melalui layanan Zoom, yaitu ada Ibu Siti Jamiatul Fatimah. Oke. Ya, liku indah di persimpangan. Ada saatnya kita harus memilih, ada saat ketika pilihan itu tidak mudah, bahkan mungkin membuat kita harus berhadapan dengan perbedaan dan penilaian orang lain. Namun dari setiap persimpangan itulah terkadang Allah mempertemukan kita dengan jalan yang selama ini kita cari. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Ibu Siti Jamiatul Fatimah yang penuh liku tentunya. Beliau tentang bagaimana beliau mencari kebenaran dan menjaga hubungan dengan orang tuanya di tengah perbedaan yang ada. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar hari ini Bu Jami? Mohon maaf. Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Ini panggilannya betul Bu Jami ya? Betul. Masya Allah. Itu panggilan saya sehari-hari. Oke, baik. Saat ini ada di mana Ibu? Sepertinya masih menggunakan seragam. Ya, masih di SMP. Oh, masih di sekolah ya? Masih di tempat bekerja ya? Waktunya kerja, jam kerja. Oke, Masya Allah. Ini menyempatkan waktu untuk bisa menyapa pemirsa dan pendengar tentunya di tengah kesibukan mengajar. Kalau mengajar sampai jam berapa Ibu biasanya? Pukul 2.45 Oh, waktu pukul Indonesia Tengah. 2.45 waktu Indonesia Tengah ya? Waktu Indonesia Tengah. Masya Allah, baik. Dan saat ini Alhamdulillah sudah bisa bergabung melalui Zoom. Ini semoga nanti ke depan lancar, tidak ada hambatan sinyal begitu ya Bu ya? Ya, amin. Amin, Masya Allah. Baik, ini berarti Ibu bekerja hingga hampir pukul 3 ya? Waktu Indonesia Tengah. Oke, Betul. Masya Allah. Iya, kalau waktu mengaji di sana kapan Bu? Hari apa Bu? Biasanya hari Minggu ya. Oh, hari Ahad. Berarti tidak di tengah kesibukan bekerja ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Jami. Ini sebelum kita memasuki seksi Ibu menceritakan bagaimana dulu bisa mengenal MTA. Mungkin bisa diceritakan ini Ibu bagaimana dulu saat remaja atau dulunya seperti apa gitu. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Jami. Saya sebenarnya baru saja bergabung di MTA ini, masih banyak senior sebenarnya. Jadi izin kepada para senior ya untuk saya menyampaikan pengalaman saya. Dulu ketika remaja, alhamdulillah selalu tertarik untuk sekolah yang sifatnya sekolah agama gitu ya. Dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah begitu. Bahkan sering diajak oleh orang tua untuk ke majelis taklim yang ada di sekitar lingkungan rumah. Tapi seiring waktu ketika saya sudah di Madrasah Aliyah, di sana saya bertemu dengan ustazah yang menyampaikan bahwa dalam beragama kita sebaiknya jangan, dan seharusnya memang jangan ikut-ikutan, harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan di setiap penyampaian beliau di kegiatan tersebut, kegiatan rohis ya, rohani Islam pada waktu itu, beliau selalu menyampaikan itu disertai dengan dalil.
bukan berdasarkan katanya-katanya atau berdasarkan adat istiadat gitu ya. Jadi semuanya tuh berdasar. Di situ saya menyadari betapa indahnya ya Islam itu ternyata. Dan Mhm. saya menyadari kalau ternyata selama ini ada beberapa hal yang saya dan orang tua saya lakukan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mhm. Seperti Makanya apa saya, dulu? ya, misalnya di majelis taklim yang bapak saya ikuti itu, Mhm. boleh disebutkan ya apa yang tidak sesuai itu? Tidak sesuai dengan ajaran gitu ya? Ya, ya tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah itu Mhm. karena budaya, lebih ke budaya gitu. Walaupun ya sebenarnya prinsipnya itu pada dasarnya sama. Mhm. Sholat harus sholat 5 waktu tepat waktu, harus tidak menjalankan praktek riba ya seperti bapak saya dulu ajarkan itu, dan juga bermuamalah dengan baik Mhm. dengan sesama orang. Tetapi ada beberapa hal yang sifatnya dalam hal ibadah misalnya yang berbeda, dalam hal sesuatu hal yang diyakini bahkan menurut saya ada yang mengarah kepada kesyirikan gitu kan, Mhm. misalnya seperti air-air yang didoakan gitu ya, eee, apa, ziarah-ziarah yang seperti meminta kepada Mhm. wali-wali seperti itu, ya. Jadi saya diskusikan dengan beliau, Mhm. eee, bahwa ternyata selama ini kita sepertinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Pak, saya Mhm. seperti itu. Tapi beliau berpendapat, "Kamu ini ikut ajaran siapa? Ikut Mhm. ajaran yang modern ya?" "Dapat dari sekolah ya?" Gitu. "Iya," saya bilang, "karena di sekolah itu disampaikannya dengan dalilnya, Pak," saya bilang, "begini-begini." Terus beliau berpendapat, "Kamu jangan aneh-aneh ya, Mhm. kita ini sudah bermazhab yang paling benar, yang paling banyak dipakai di Mhm. Indonesia," beliau bilang. Masya Allah. "Jadi, kamu jangan, eee, berusaha untuk merubah apa yang sudah kita jalani selama ini," dia sampaikan Mhm. begitu. Baik, berarti saat itu Ibu sudah mulai merasakan ada perbedaan gitu ya dengan ayahanda. Nah, apakah Iya, Ibu saat itu juga menilai bahwa saat itu Ibu berada di persimpangan gitu? betul Bagaimana kemudian sekali. Ibu bisa menjelaskan nih kepada ayahanda kalau Ibu memang sudah menemukan nih yang membuat Ibu klik gitu? Ya, qadarullah sampai di akhir hayat beliau ya, saya Mhm. berkali-kali menyampaikan ini secara baik-baik dengan diskusi, beliau masih belum sepakat dengan, Mhm. yang saya sampaikan tersebut. Jadi, saya masih diminta untuk ikut ke majelis taklim, walaupun ya Mhm. akhirnya hanya sekedar duduk saja pada waktu itu, sekedar duduk saja, saya tidak mau ibaratnya seperti bersalaman dengan yang bukan mahram, saya tidak mau, Mhm. walaupun itu ulama di sana misalnya. Ya berusaha, tetap ikut pada waktu itu, tapi saya berusaha menghindari apa yang memang seharusnya, eee, tidak perlu dilakukan. Mhm. Seperti minta-minta air, doa begitu ya, saya tidak ikut, saya Mhm. tidak tidak sependapat, saya tetap sampaikan dan Mhm. tidak pernah, mendebat dengan tanpa ada alasan gitu. Mhm. Dan Baik, dari kecil ini sudah diajak oleh ayahanda untuk pergi ke majelis taklim gitu. Mungkin banyak kenangan-kenangan yang Ibu jalani bersama ayahanda, pergi bersama, kemudian mencari ilmu bersama, dan kemudian hingga akhirnya Ibu tumbuh dewasa, menemukan kajian atau ilmu yang Ibu dapatkan ini sesuai dengan
Al-Quran dan Sunnah. Pasti di situ ada gejolak gitu ya Bu, ada rasa ingin mengajak ayahanda pasti, dan pasti ada rasa gimana ya, sedih atau gimana gitu Bu dulu. Ya, ibaratnya tuh saya memohon itu sampai menangis-nangis mungkin di hadapan beliau ya, untuk kita menyamakan visi dan misi kita ini. Karena saya takut sekali gitu kalau mengikuti hal-hal yang cuma katanya berdasarkan adat istiadat saja. Saya rasa itu sangat tidak berdasar karena kita kan ada pegangan ditinggalkan oleh Rasulullah Al-Quran dan Al-Hadis ini. Jadi mungkin itulah, mungkin karena saya pada waktu itu masih umur belasan ya, 16 begitu, belum ada kekuasaan yang besar gitu, belum bisa membuktikan bahwa jalan yang benar tuh begini. Dan mungkin dulu juga karena keterbatasan komunikasi mungkin ya, dulu itu belum ada seperti sekarang YouTube atau media sosial yang bisa kita tunjukkan ke orang tua kita, hanya sekedar menyampaikan. Jadi memang agak sulit begitu beliau untuk menerima dari penjelasan saya, karena yaitu tadi beliau berpendapat apa yang sudah dari nenek moyang kita itulah yang terbaik. Baik. Baik, di tengah perbedaan pemahaman antara ibu dan ayahanda, ini pastinya ibu ingin sekali ya untuk menjaga hubungan dengan ayah. Bagaimana, apalagi anak perempuan nih dengan ayahandanya, pasti keingin dekatannya ini sangat besar sekali begitu. Nah, ini apa yang ibu lakukan gitu? Apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ibu juga tidak ingin memperdebatkan hal itu gitu ya. Nah, ini apa yang menjadi pertimbangan ibu untuk tetap berada pada ilmu yang sudah ibu dapatkan, dan ayah mungkin diajak tapi pelan-pelan gitu, bagaimana Bu? Iya, karena kan kewajiban kita sebagai anak itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, disitulah saya menekankan untuk tidak menyampaikannya dengan perdebatan yang sengit gitu. Saya hanya menyampaikannya dengan pelan-pelan gitu, dengan memberikan contoh-contoh. Walaupun beliau tetap baik gitu ya terhadap saya juga, dan beliau tidak merasa beliau istilahnya dihakimi, karena kami sangat akrab gitu. Saya mohon Pak, misalnya saja ya dari segi hukum rokok misalnya saja, beliau berpendapat wajar saja rokok ini, mubah saja, karena Ustadz yang panutan beliau juga rokok. Terus saya berikan gitu bahwa dalam Al-Quran kan kita dilarang untuk membunuh diri sendiri, menzolimi orang lain gitu ayat-ayatnya. Dan sampai saya sampaikan dari segi kesehatan juga, dari segi medis ya, resiko-resikonya gitu. Tetapi ya itulah, ternyata memang tidak mudah ya, untuk hati ini tidak semudah kita merubah benda-benda di sekitar. Ibarat pepatah itu kan, dalamnya laut itu dalamnya laut bisa diukur ya, dalam hati itu siapa yang tahu. Memang ternyata berat sekali. Masya Allah, meskipun di tengah perbedaan, ibu terus berusaha untuk berbakti begitu, kemudian berupaya juga untuk mengajak, kemudian menyampaikan apa saja yang sudah ibu dapatkan tanpa menyinggung perasaan Bapak. Masya Allah. Tadi perjalanannya cukup panjang, dari kecil sudah tertarik dengan sekolah-sekolah Islam gitu, Masya Allah. Kemudian sering diajak oleh Bapak ke majelis taklim, dan
sudah menemukan bahwa apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Baik Ibu, sampai Bapak wafat itu ternyata masih ada perbedaan dengan Bapak gitu ya. Tetapi kasih sayang Ibu dengan Bapak ini tentunya tidak pudar begitu. Apa hikmah besar yang Ibu dapatkan dari perjalanan hidup Ibu bersama Ayahanda? Hikmah yang saya dapatkan, walaupun ada perbedaan dari segi ibadah, dari segi keyakinan sedikit ya, ada hal-hal yang tidak benar secara Islam, tetapi intinya orang tua mengajarkan untuk tetap disiplin dalam sholat, gitu ya. Tidak lalai untuk yang 5 rukun Islam itu, untuk mengutamakan rukun Islam itu. Intinya itu, walaupun masih banyak terpengaruh dari adat istiadat, dan beliau juga mengajarkan untuk tidak tertarik pada riba misalnya. Itu hal yang sangat berpengaruh pada hidup saya, karena betul sekali tidak berhubungan dengan riba itu sangat menenangkan jiwa. Masya Allah, meskipun ada perbedaan pemahaman, tetapi Ayah selalu berpesan, selalu mengingatkan gitu ya, untuk tetap menjalankan ibadah 5 waktu, kemudian juga melakukan hal-hal yang baik begitu ya Bu ya. Oke, baik, Masya Allah. Kemudian ini bagaimana kisah Ibu bisa akhirnya menemukan nih pengajian MTA? Ketemunya di mana Ibu? Apakah juga di Tabalong juga atau seperti apa? Ya, saya di Tabalong ini kan karena bekerja, sebelumnya tidak di Tabalong. Jadi di Tabalong ini benar-benar sendirian pada waktu itu. Bingung juga, tidak ada keluarga sama sekali. Lalu saya dipertemukan dengan suami saya lewat perjodohan. Itu ipar saya yang mempertemukan ketika di suatu pelatihan gitu ya. Diperkenalkan, lalu kami menikah. Pada waktu itu sama-sama belum kenal MTA, belum, masih menjalani kehidupan seperti biasa, mendengarkan ceramah-ceramah gitu ya, kalau misalnya ada santai. Nah, ketika sekitar 2018 atau 2020 ya kemarin tuh, suami saya memberitahu kepada saya, ini loh ada ceramah, katanya. Dari siapa? Kata saya. Dari saudara beliau. Dari saudara beliau menonton televisi MTA, katanya. Terus tergerak, tersadarkan untuk berubah, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam ini. Lalu saya menonton, ada rekaman, ada YouTube ya. Coba saya dengarkan rekaman itu, terus suami saya juga ketika kita sedang duduk-duduk itu, kita cari katanya channel MTA, padahal berapa kali bolak-balik TV itu tidak pernah menemukan channel MTA ini. Bertahun-tahun di televisi itu tidak pernah menemukan. Tapi setelah suami memberitahu itu, baru terpikir untuk membuka channel MTA itu. Nah, di situ saya berpikir, wah inilah yang saya cari selama ini. Inilah yang saya inginkan sejak saya remaja dulu. Ya, seandainya mungkin ya dari dulu tahu MTA TV ini atau apa, mungkin saya bisa perkenalkan kepada ayah saya, dan alhamdulillah sekarang bisa saya perkenalkan kepada ibu saya. Masya Allah. Dan beliau tertarik.
Alhamdulillah, tentunya impian sejak remaja, alhamdulillah Allah mempertemukan dengan saudara-saudara suami tadi dan memberikan rekaman kajian MTA gitu ya Bu ya. Dan kemudian setelah itu mencari-cari channel MTA TV begitu. Nah, bagaimana saat itu respon Ibu? Saat Ibu berusaha menyimak bersama suami dan keluarga besar, tapi nanti silahkan dijawab di segmen kedua, Ibu. Ya, ya baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita akan kembali sesaat lagi di program Hikmah, tentunya di Liku Indah Persimpangan. Tentunya kami mengundang Anda untuk bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon di 02716793.000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 08112553.000. Kita akan kembali setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah. Tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bisa bertanya kepada narasumber kita hari ini. Anda bisa menghubungi di line telepon di 02716793.000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 08112553.000. Ya, kita masih terhubung dengan Ibu Jami yang ada di Tabalong, Kalimantan Selatan. Iya, Bu Jami masih terhubung ya? Ya, Alhamdulillah masih terhubung. Ya, tadi Ibu sudah menceritakan nih bagaimana Ibu akhirnya bisa menemukan kajian MTA, yakni melalui keluarga besar suami dan suami kemudian ikut menyimak begitu. Apa respon Ibu saat itu? Tadi juga sudah diceritakan bahwa ini yang sudah Ibu cari-cari semenjak remaja begitu. Bagaimana perasaannya Ibu? perasaan saya bersyukur sekali dan memikirkan gitu ya, kapan ya bisa mulai, kapan bisa mulai bergabung, karena pada waktu kenal itu sedang repot-repotnya saya, repot-repotnya dengan sekolah, repot dengan bayi juga pada waktu itu. Qadarullah ada ditimpa musibah. Jadi respon saya pada waktu itu walaupun seriwe itu saya tetap merasa senang dan memikirkan kapan ya ada waktu lapang ini untuk bisa benar-benar gitu. Baik, tentunya yang pertama Ibu rasakan ini atau respon Ibu ini tentunya bersyukur begitu ya. Kemudian dengan kondisi yang demikian yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu berusaha menargetkan atau merencanakan begitu ya untuk bisa bergabung begitu. Bagaimana akhirnya Ibu bisa bergabung? Langsung ke perwakilan kah atau seperti apa? Suami dulu yang terlebih dulu bergabung. Setelah saya selesai dengan urusan saya itu tadi yang harus bolak-balik urusan juga, ada yang urusan pribadi pada waktu itu yang harus diurus ke pengadilan, jadi sangat ribet. Jadi saya baru bergabung itu mau berusaha di binaan. Di binaan. Saat itu di binaan mana? Tanjung. Tanjung. Oke. Tanjung. Binaan Tanjung gitu ya. Baik, tadi Ibu juga menyampaikan bahwa Ibu juga mengajak mama ya, mama atau ibu ini. Ini bagaimana akhirnya bisa mengajak orang tua atau ibu untuk bisa ikut mengaji begitu? Ya, karena mama saya ini orangnya itu selama kita ajak terus berikan alasan yang kuat, maka beliau akan menurut aja gitu. Kalau mama saya agak lebih mudah, karena tipe beliau pun dulu juga
ikut suami majelis apa itu karena yang memang orangnya tuh mudah gitu, mudah. Jadi saya bilang, ternyata mah dulu kita tuh banyak tidak tepatnya. Sekarang kita harus berubah, misalnya tidak menghadiri undangan yang tidak ada tuntunannya. Walaupun capnya kan kalau tidak ikut undangan itu akan dianggap tidak bergaul dengan masyarakat gitu. Tapi tetap berusaha untuk ikut kegiatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Itu tetap karena yang di daerah kami ini terkenal daerah agamis gitu. Jadi kalau tidak ikut kegiatan itu yang rutin, misalnya setiap malam Jumat, yang acara apalagi ini mau bulan Rabiul Awal kan. Itu kalau tidak ikut-ikut itu, walaupun kita ikut acara yang misalnya kayak acara lain yang membantu-bantu tetangga apa, tetap saja dianggap berbeda, dianggap tidak sama. Bahkan mungkin dipertanyakan aliran apa ya. Baik, tentunya karena mama mudah menerima gitu ya, mudah diajak begitu, dan kedekatan ibu dengan mama akhirnya bisa mengajak mama nih untuk bisa bergabung dengan kajian di MTA begitu. Masya Allah. Nah, ibu, apa yang membuat ibu akhirnya merasa mantap bahwa inilah kehidupan beragama yang ibu cari sejak remaja begitu? Ya, karena di MTA ini kan kita diajarkan untuk saling bekerja sama, saling mengingatkan dengan ada dasarnya. Bahkan ibaratnya itu setiap kajian, satu pertanyaan saja penjelasannya panjang, runtut gitu, detail, dan tentunya berdasar gitu ya, berdasar Al-Quran dan Sunnah begitu ya. Jadi rasa penasaran atau rasa keraguan-raguan itu hilang begitu. Dan segala perbedaan pun bisa kita atasi kan, bahwa jika ada perbedaan itu fardu ilallah, kita harus kembali gitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya sebagai guru dan juga sebagai anggota masyarakat itu tidak lagi mengikuti yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dulu masih pura-pura ya, apalagi ketika zaman ayah saya ada, itu saya pura-pura. Kalau sekarang saya tidak perlu pura-pura lagi. Ada keyakinan dan sudah ada dasar. Ketika ditanyakan, kamu kok tidak ikut acara ini? Kamu kok di sekolah tidak mau jadi panitia kegiatan ini? Jadi sudah ada alasannya kenapa tidak ikut, kenapa karena tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Apa dalilnya, bisa pelan-pelan menjelaskan begitu, walaupun tetap tidak diterima alasan tersebut. Baik, tapi kita lebih yakin gitu. Baik, tentunya apa yang ibu cari dari remaja ini sudah ibu temukan begitu. Kemudian di MTA juga diajarkan bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah begitu. Jadi ibu tidak ragu-ragu lagi begitu ya, karena apa yang ibu lakukan ada dasarnya. Kemudian ibu juga menerima penjelasannya dengan gamblang gitu ya, dengan mudah.
ada dasarnya, Iya. begitu. Baik, tadi kan Ibu juga menyampaikan bahwa ada penilaian-penilaian dari masyarakat yang kurang gitu ya. Nah, Ibu bagaimana menanggapi penilaian dari masyarakat itu? Ya saya jelaskan Mhm, bahwa perbedaan yang saya lakukan ini ada dasarnya. mhm, Jadi, tidak tidak karena ikut-ikutan saja. Jadi mohon maaf, mhm, saya tidak bisa bergabung untuk kegiatan yang tidak diajarkan itu, yang tidak dianjurkan tersebut. Jadi mhm, kalau dulu mungkin lebih banyak diam mhm, ketika ditanya, "Kenapa tidak ikut ini? Kenapa tidak?" Sekarang sudah ada alasannya. "Kenapa tidak ikut ambil riba?" Misalnya, sudah ada alasannya. "Kenapa mhm, rewel mengurusi urusan anak yang berpacaran?" Ada alasannya kan. mhm. Jadi, tidak hanya dipendam sendiri sekarang. Baik, tentunya dengan perbedaan yang ada, Ibu bisa menjelaskannya karena Ibu sudah mengetahui dasar-dasarnya begitu ya Bu ya. Baik, apakah Ibu juga pernah merasa lelah gitu menghadapi perbedaan yang ada dengan masyarakat gitu Bu? Hmm. Awalnya lelah Mhm, karena perbedaan ini saya bawa ke lingkungan sekolah juga kan. mhm, Tetapi setelah, sering mendengar bahwa kita ini harus merasa bersyukur ya ketika mhm, sudah tahu itu harusnya bersyukur dan ini adalah lahan amal. mhm, Lahan amal kita sebenarnya menunjukkan bahwa yang berbeda itu ada alasannya dan tidak jelek mhm, dan akan ada, manfaat yang kita terima. mhm, Jadi lebih baik menurut saya rasa lelah itu hilang ketika kita, mendengar bahwa Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan mhm, sesuai kesanggupannya kan. Jadi mhm, saya rasa, "Oh inilah ujian saya. Ujian mhm, saya berbeda. mhm, Saya harus menjelaskan perbedaan ini mhm, kenapa dan manfaatnya apa." Karena mhm, kan orang sepertinya akan lebih memahami kalau kita sampaikan manfaatnya. mhm. Baik, tentunya apa yang Ibu rasakan saat itu, adalah juga sebagai ujian gitu ya, tapi Ibu melihatnya bukan sebagai ujian semata, tapi sebagai lahan untuk beramal begitu ya? Masya Allah. Nah, Iya, betul. tentunya kan Ibu saat ini juga masih hidup di tengah, banyaknya perbedaan begitu. Nah, apa yang membuat bagaimana Ibu bisa menjaga agar perbedaan pemahaman yang saat ini Ibu rasakan itu tidak membuat hubungan dengan orang lain menjadi buruk. Itu bagaimana Ibu? Iya, berusaha Mhm. sebagaimanapun ibaratnya tidak disapa atau apa itu, kita Mhm. tetap menyapa, Ya. kita tetap, membantu. Bahkan yang saya tekankan itu, sebagaimanapun orang itu tidak menerima perbedaan kita ini, saya akan berusaha membantu ketika dia susah, Mhm. semampunya saya di mana. Nah, saya Mhm. harap di situ, orang tersebut akan memahami bahwa, oh, Islam ini, orang yang dianggap berbeda ini ternyata diajarkan untuk tetap peduli walaupun pernah dizolimi gitu. Mhm. Misalnya saya berusaha untuk membantu di mana mampunya saya. Itu Mhm. cara untuk mendekati orang-orang yang berbeda. Mhm. Ibaratnya, tidak bisa akrab, tetapi kita tetap saling berhubungan, saling membantu. Karena Mhm. biasanya
sekesal apapun orang terhadap kita atau bagaimanapun mereka menzolimi kita, Allah Maha tahu ya. Itu ada saja tetap memerlukan kita. Nah, menurut saya disitulah waktunya untuk menunjukkan saya akan tetap membalas itu dengan kebaikan. Gitu. Insya Allah. Semampunya. Meskipun hidup di tengah perbedaan begitu, dan dengan menghadapi respon masyarakat seperti itu, Ibu tetap menunjukkan akhlak yang baik begitu ya, tetap menyapa meskipun tidak pernah disapa duluan begitu ya, Masya Allah. Baik, nah Ibu tentunya dari perjalanan Ibu selama ini bagaimana bisa mengenal agama Allah, kemudian akhirnya bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah di MTA, tentunya itu tidak berhenti pada diri Ibu sendiri. Ibu pasti menyampaikan juga ke para putra begitu tentang apa yang dipelajari di sini. Kemudian mungkin nih anak-anak juga menemukan perbedaan nih di sekolahnya. Ini bagaimana Ibu bisa kemudian mengajarkan buah hati untuk tetap bisa teguh begitu? Ya, betul sekali. Itu juga salah satu ujian berada di desa, karena di desa itu pilihan sekolah itu tidak terlalu banyak. Jadi otomatis saya akan memilih sekolah agama untuk anak saya, tetapi dalam segi ibadah itu juga ada perbedaan. Jadi solusinya setiap kali mereka pulang, karena anak saya pasti akan bercerita, Bu, hari ini disuruh menghafal doa ini. Sedangkan doa itu misalnya doa yang dianjurkan ini adalah doa yang hadisnya tidak sahih. Jadi saya sampaikan kepada putra saya, silahkan kamu untuk mendapat nilai di sekolah, kamu hafal saja. Tapi dalam sholat kita tidak menggunakan doa yang itu. Saya bilang, ketika sholat kita tidak membaca doa itu. Dan saya sudah tanyakan gitu ya, bagaimana hukumnya untuk dapat nilai ini, menghafal sesuatu yang tidak dianjurkan gitu ya, atau yang hadisnya tidak sahih itu untuk mendapatkan nilai. Dan ternyata kalau Ustadz pernah menyampaikan diperbolehkan, tapi harus diingatkan. Nah itu saya juga kasihan dengan putra saya ya. Dia dari TK terus sekolah dasar itu harus saya sortir terus. Jadi benar-benar saya merasa 24 jam mengajar, saya rasa. Setelah di sekolah saya mengajar para siswa, di rumah saya menyortir apa yang anak saya dapat di sekolah. Dia cerita ada kegiatan ini, Bu, untuk memperingati kematian seseorang atau gurunya atau apa. Saya beritahu, jadi disortir. Dan saya berpendapat kasihan juga ya anak saya, harus punya dua kehidupan yang berbeda. Saya rasa itu sama saja dengan saya yang dulu, cuma bedanya dulu saya berpura-puranya dengan orang tua saya, sedangkan anak saya malah lebih banyak berpura-puranya dengan lingkungan ya, gurunya, dengan temannya, dengan lingkungannya gitu. Jadi saya berdiskusi dengan suami, bagaimana dengan sekolah anak kita ini kelanjutannya. Suami saya bilang, bagaimana kalau kita persiapkan untuk masuk Ponpes MTA. Masya Allah. Saya rasa ini jauh ya. Ini beda pulau kita. Kita berdua adalah perantauan. Dan berarti anak kita juga akan menjadi perantauan. Ini bukan hal yang mudah, saya rasa. Jadi mulai dari kelas 1 itu sudah kami bicarakan masalah dia akan ke Ponpes ini.
kalau kita memberikan pilihan kepada anak, saya rasa anak akan memilih yang lebih mudah. Ya. Tentu yang dekat, dekat dengan ibunya, dekat dengan ayahnya, itu yang akan dia pilih. Jadi langsung saja saya beri gambaran. Nah, bagaimana kalau kamu nanti di ponpes? Ponpes itu begini, begini, begini. Di ponpes MTA itu nanti kamu tidak akan ada lagi yang berbeda seperti waktu sama ibu. Sama ibu kamu beda ibadahnya. Dengan di sekolah kamu beda lagi, di masyarakat kamu beda lagi. Nanti kamu lurus saja, nak. Tinggal bersemangatnya saja kamu lagi menuntut ilmu di sana. Saya tunjukkan lewat YouTube, TikTok, ya, Instagram official Ponpes MTA, bertahap. Di sela-sela dia mau pinjam HP, nanti saya tunjukkan ini coba lihat. Terus nanti di TV MTA juga coba lihat. Jadi proses supaya dia ya mau itu memang bertahun-tahun sampai titiknya di Desember 2024 saya ajak ke ponpesnya langsung. Dia lihat kehidupan di sini. Dan di Desember itu juga ada tes. Desember 2025, setahun kemudian ada tes. Saya bilang, ada tes, nak. Maukah kamu belajar supaya lulus? Tapi ibu tidak memaksakan. Kalau tidak lulus ya tidak apa-apa. Kita akan coba cari pondok pesantren sunnah yang bisa menerima kamu nantinya. Gimana? Alhamdulillah anaknya mau diajak kerjasama untuk mempersiapkan diri dalam tes dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Masya Allah, menurut saya kamu lulus, nak. Sekarang ibu tanya sekali lagi, yakinkah kamu berada jauh dari ayah dan ibu dan nenek dan adik? Dia bilang, iya, saya mau kok. Kalau memang baik, dia bilang. Apakah kamu merasa dibuang? Saya bilang, tidak, Bu, katanya. Karena kalau dibuang itu kan ke hutan. Dia bilang kalau dibuang ke hutan. Kalau ini katanya dia melihat sendiri, ponpesnya bagus, fasilitasnya nyaman. Dia kalau di rumah saya batasi ya pergaulannya. Sedangkan di sana kan dia bebas bergaul, banyak teman. 1.000 orang lebih itu silahkan bergaul dengan orang-orang yang tepat, dengan tempat yang lebih luas, ibaratnya di sana dengan berbagai kegiatan. Dan saya tidak perlu mengkhawatirkan dia berteman dengan orang yang tidak tepat. Masya Allah, akhirnya dengan ketekunan ibu, dengan didikan ibu, anak ibu alhamdulillah saat ini bisa diterima begitu ya di Pondok Pesantren MTA. Dan kemudian sedikit demi sedikit cita-cita ibu ini sudah mulai diijabah oleh Allah begitu ya Bu. Iya, Masya Allah. Iya, baik, mohon maaf Ibu karena keterbatasan waktu, tentunya kita juga penasaran nih dengan kisah perjalanan Ibu, tapi karena keterbatasan waktu kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyapa pemirsa dan pendengar semuanya. Tentunya kami berharap Ibu sehat dan bisa nih berjumpa kembali di kota Solo begitu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Hikmah. Saksikan program Hikmah yang tayang setiap hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.